Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya kamu hebat. Semangat, semangat, semangat. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Secara khusus kita sedang membahas 33 prinsip yang harus dipahami tentang pacaran orang Kristen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah membahas tentang pacaran itu jahatkah, pacaran itu najiskah, pacaran itu tabukah. Dalam iman Kristen kita tahu pacaran bukan jahat, pacaran bukan najis, pacaran bukan tabu, tetapi pacaran diharuskan. Karena bukan pacarannya yang salah, tetapi seringkali dengan siapanya, apa yang dikerjakannya, cara berpacarannya, kapan mulai berpacarannya. Itu sebabnya program ini akan membahas segala lika-liku berpacaran. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, pacaran yang sehat tidak menekankan dan tidak melibatkan unsur romantisme. Karena romantisme justru yang mendatangkan kekacauan akal sehat. Sementara justru berpacaran itu harus mempergunakan akal sehat. Karena sudah kita jelaskan bersama, pacaran adalah masa perkenalan untuk persiapan menuju pernikahan. Kita harus selalu garis bawahi ini. Seorang yang berpacaran adalah seorang yang memang sudah mempersiapkan diri untuk pernikahan. Bukan karena nyaman sama rekannya, sama temannya, lalu yuk kita pacaran, wah ini ngaco saudara. Nah, ini yang banyak akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Dan akhirnya kemudian masa pacarnya goyah, dan kalaupun dipaksakan maka pernikahannya akan rapuh. Kita semua sudah mengerti bahwa pacaran adalah membangun fondasi untuk pernikahan yang kuat. Bayangkan kalau pacarannya saja nggak jelas, maka rumah tangga yang dibangunnya sehebat apapun rapuh fondasinya. Ini membuat banyak rumah tangga akhirnya berakhir dengan perceraian. Nah, salah satu yang juga sangat penting yang perlu kita ketahui dalam masa pacaran adalah gelap dan terang tidak dapat bersatu. Nah, ini masalah ini seru saudara, karena ada saja yang tidak setuju. Bahkan teolog-teolog tertentu berkata itu orang Kristen yang mengambil ayat itu bukan tujuannya seperti itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah ini bukan sekedar masalah debat teologis, tapi masalah ini adalah masalah yang kita yakini Tuhan memerintahkannya. Mengapa? Ini yang akan kita bahas. Ayat firman Tuhan yang selama ini suka menjadi perdebatan karena dianggap bukan maksudnya untuk itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul firman Tuhan itu dalam saudara. Jadi dia bukan hanya bisa tergenapi untuk sesuatu, tetapi dia bisa tergenapi untuk segala sesuatu yang berhubungan. Tinggal pertanyaannya dalam hermeneutik itu adalah, betulkah seluruh bagian firman Tuhan mendukung kebenaran firman Tuhan itu? Itu yang paling penting. Jadi jangan asal comot-comot ayat seenaknya saudara ya. Nah, 2 Korintus 6 ayat 14-18 bilang begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini berlaku dalam banyak hal, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan juga saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang
Maha Kuasa. Saya mengerti teolog-teolog tertentu menentang dan berkata, ya tapi ayat ini bukan bermaksud untuk pacaran. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ayat ini bukan langsung ditujukan untuk orang-orang berpacaran, tetapi memiliki makna yang hampir sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam Nehemia pasal 13 ayat 25 sampai 27, nah jadi kita ngerti ini adalah pesan Tuhan juga buat orang-orang muda. Ini juga pesan Tuhan buat orang-orang yang berpacaran, buat orang-orang yang mau merencanakan pernikahannya. Kalau dalam Nehemia 13 ayat 25 sampai 27 dikatakan, aku menyesali mereka. Waduh, Nehemia pakai bahasa yang sangat keras. Kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu dan untuk dirimu sendiri. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan Abraham ketika dia mau mencari pasangan teman hidup untuk Ishak, dia pergi kembali ke kota kelahirannya untuk mencari pasangan yang apa? Seiman, saudara. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ishak dipertemukan dengan Ribka dengan satu tekad, dengan satu kerinduan, dengan satu pemahaman bahwa anak perjanjian ini, anak yang Tuhan berikan bagiku ini, tidak boleh berpacaran, tidak boleh jadian, dan tidak boleh kemudian bertunangan dan menikah dengan orang yang tidak seiman. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bingung kalau masih orang berdebat tentang ayat ini bicara tentang itu atau tidak. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, seiman dalam masa pacaran itu sesuatu yang mutlak, saudara. Jelas ya, seiman untuk sesuatu yang pacaran, seiman untuk seorang yang berpacaran itu syarat mutlak. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Loh, sekali lagi karena pernikahan adalah masa perkenalan, persiapan untuk menuju pada pernikahan. Jadi kita harus udah punya kriterianya dulu, kan saya kemarin sudah jelaskan buat saudara. Dalam program yang lalu saya sudah tekankan bahwa syaratnya dulu yang paling penting gitu. Kita harus punya syarat tepat dulu untuk siapa yang kira-kira akan menjadi pendamping teman hidup kita. Nah, syarat utamanya harus apakah dia seiman untuk kita, iya kan? Karena seiman dan beda jenis kelamin. Itu yang penting ya, seiman juga. Kalau sejenis kan repot. Iya kan? Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di sini kata, aku menyesali mereka, kutuki mereka. Berapa orang di antara mereka kupukuli, kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak laki dan untuk dirimu sendiri. Ayat 26 dijelaskan kenapa Nehemia bertindak setegas itu kepada bangsa Israel. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Bayangkan, Salomo yang dianggap sebagai orang paling berhikmat yang pernah ada, tidak pernah ada sebelum Salomo dan tidak pernah ada sesudah Salomo, jatuhnya karena apa? Karena mencintai perempuan-perempuan asing. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Salomo aja jatuh, apalagi lu. Salomo saja jatuh, apalagi kau, ya kan? Jadi adik-adik muda, adik-adik remaja yang saya sayang dalam kasih Kristus, Om Gilbert harus kembali menekankan kalian bahwa seiman adalah dasar yang paling utama. Seiman dan beda jenis kelamin. Jelas ya, jelas ya, jelas ya. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allah dan diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu karena tidak seimannya itu. Jelas ya. Ayat 27, apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berpacaran dengan orang tidak seiman, bahkan menikah dengan orang tidak seiman, kata Alkitab adalah kejahatan besar, saudara. Jadi jelas ya saudara-saudara, adik-adik muda, adik-adik remaja yang saya kasih, Om Gilbert ngerti, mungkin kamu udah bucin banget gitu, kamu udah naksir berat. Tetapi ingat, itu hanya jiwa saudara, itu hanya kemauan saudara, itu hanya hawa nafsu daging saudara yang diikat dan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Tujuannya supaya engkau jatuh dalam dosa, tujuannya supaya masa remajamu akhirnya bimbang, salah langkah, sehingga kalaupun kau paksakan menikah, pernikahannya penuh dengan air mata penderitaan.
Kamu orang boleh aja berdebat sama Om Gilbert dan bilang, ya tapi buktinya ada tuh rumah tangga yang bahagia tuh, ada tuh rumah tangga nggak bisa bahagia gimana ya kan? Mungkin luarnya kelihatan oke, tetapi di dalamnya penuh dengan kepahitan, dan lebih daripada itu ada dosa. Karena masing-masing pikir, aduh kita kalau rumah ibadah sendiri-sendiri ya gitu ya kan, kelihatannya sih asik gitu, wah ya mereka saling menghargai, tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan bukan minta kita saling menghargai gitu, betul, saling menghargai sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai rekan, silakan saudara, karena memang iman Kristen menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi saudaraku, saling menghargai dalam pernikahan ini sesuatu yang disebut kompromi dengan dosa, karena jelas ayat ini bilang, apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu. Jadi pacaran dengan orang tidak seiman, bertunangan dengan orang tidak seiman, menikah dengan orang yang tidak seiman, itu ada kejahatan yang besar kata Alkitab, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri, ya kan? Jadi termasuk juga mempersuami perempuan-perempuan asing atau pria-pria asing. Nah, jadi saya pelajari gini. Salah satu tipuan iblis bagi anak-anak muda Kristen, bagi remaja-remaja Kristen hari-hari ini adalah jangan fanatik lah, ya kan kayak gitu. Udah jangan fanatik lah, kan semua agama tuh sama. Sekedar pacaran dengan yang tidak seiman nggak apa-apa lah, kan hanya pacaran aja, ya kan. Ada sebagian yang berkata menikah juga nggak apa-apa, ada sebagian yang berkata ya kalau menikah ya nggak boleh lah, tapi kan perjalanan masih panjang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ngerti dulu, pacaran itu bukan masa main-main, pacaran itu bukan masa iseng-iseng. Pacaran itu bukan masa senang-senang, tapi pacaran adalah masa yang sangat serius, karena itu adalah masa perkenalan, persiapan untuk menuju pernikahan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, gerbang pintunya itu harus jelas, pintu gerbangnya itu harus pasti dulu. Makanya dari program yang lalu Om Gilbert udah jelaskan buat kalian bahwa ketika kita mau berpacaran, ya kan, bedakan fase-fase persahabatan dengan fase-fase perkawinan. Karena fase-fase persahabatan ujung-ujungnya adalah membangun komunitas yang asik kan gitu, ya kan. Sementara ujung-ujungnya fase pernikahan adalah pernikahan yang bahagia dan diberkati dan membangun anak-anak keturunan ilahi, ya kan, jelas itu ya. Nah, tetapi awalnya ya kan siap untuk menikah dulu, sadar bahwa saya mau menikah, sadar saya siap untuk menikah. Lalu kemudian kita harus ngerti dulu apa yang kita harapkan, kita mau. Nah, kita harus punya kriterianya dulu gitu ya kan, baik kriteria primer maupun sekunder, kriteria utamanya dulu maupun kriteria yang quote unquote kalau bisa Tuhan menyediakannya ya. Jadi jelas ya, jadi pacaran bukan masa iseng-iseng, nggak bisa kita bilang ya kan cuma pacaran aja. Ingat, definisi pacaran adalah masa perkenalan, persiapan untuk menuju perkawinan. Jadi harus jelas ya, seorang anak Tuhan Yesus harus berpacaran dengan yang seiman. Tapi tidak semua yang seiman harus jadi pacar kita. Ingat ya, kembali kita lihat bagaimana Abraham memerintahkan bujangnya untuk mencari pasangan untuk Ishak, saudara, ya kan? Dia nggak bilang pokoknya yang seiman aja, bawa aja ke sana. Jadi kita harus punya kekasih yang seiman, yes. Tapi bukan semua yang seiman harus jadi kekasih kita, karena ingat cocok nggak gitu. Jadi jangan saudara, oh pokoknya seiman udah gandeng aja, pokoknya deketin aja, nggak bisa. Seiman itu adalah pintu masuk pertamanya, iya kan? Oh ya dia seiman. Kalau nggak seiman udah pasti bukan dari Tuhan, titik, selesai gitu ya kan? Nggak usah kita berdebat, nggak usah tapi si ini begini, tapi pernikahan saya udah nggak usah aneh-aneh. Pokoknya Alkitab udah ngomong begitu, percaya aja, pegang aja gitu. Karena langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Dan saya terlalu percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu selalu yang terbaik. Oh haleluya, setuju? Yes, yang dikatakan oleh firman Tuhan selalu yang terbaik. Yes, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saya pelajari seorang anak Tuhan Yesus wajib mutlak harus berpacaran dengan yang seiman. Tetapi sekali lagi tidak semua yang seiman harus jadi pacar kita. Jadi pintu pertamanya seiman. Nah, selanjutnya kecocokan, kedewasaan, pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam terang firman Tuhan. Karena saya catat di sini yang harus menjadi kekasih kita, teman hidup kita yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, itu dia. Jadi bukan yang
paling cantik, bukan yang paling asik, bukan yang pokoknya yang Tuhan sediakan. Karena yang Tuhan sediakan buat kita yang paling asik, paling cocok, paling mantap, dan paling yang terbaik buat kita. Bukan berarti dia nggak ada kekurangan, bukan berarti dia nggak ada kelebihannya, tapi dia paling pas buat kita. Haleluya. Nah, pertanyaannya, adapun yang Tuhan sediakan buat kita itu apa? Satu, ciri-cirinya jelas mengarahkan kita lebih rohani. Karena Alkitab udah ajarkan kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Dan Alkitab bilang berdua lebih baik. Jadi seorang yang Tuhan siapkan buat kita, kita dapat lihat. Nggak mungkin yang membuat kita justru tinggalkan Tuhan, membuat kita nggak suka ke gereja, membuat kita nggak suka baca Alkitab, membuat kita malas berdoa, akhirnya membuat kita merokok, membuat kita nonton tayangan cabul, membuat kita hidup dalam dosa. Waduh, itu mah bukan dari Tuhan, itu setan titipin dalam kehidupan saudara itu, ya kan? Karena mengarahkan kita jadi lebih duniawi, jadi lebih liar, jadi lebih parah. Sementara yang Tuhan sediakan buat kita pasti akan mengarahkan kita lebih rohani, supaya kita dapat hidup dalam roh, dan waktu roh kita makin kuat, maka hidup kita jadi berkat. Yang kedua, mengarahkan kita lebih dewasa. Karena Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku menjadi dewasa, ya kan, proses makin dewasanya, ya kan, karena ketika kita belum menikah, fokus kita lebih ke arah diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah menikah, fokus kita bukan pada diri kita sendiri, tapi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Karena orang menikah bukan orang yang berpikir bagaimana dia dapat membuat saya bahagia. Karena kalau kita berpikir dia dapat membuat saya bahagia, ujung-ujungnya kita akan hidup penuh dengan tuntutan, ya kan? Dan akhirnya kita menjadi penjajah, ya kan? Sementara rumah tangga yang bahagia dimulai dengan perasaan, what can I do? Apa yang saya dapat buat untuk membahagiakan dia? Jelas ya. Nah, itu sebabnya prosesnya terjadi di masa pacaran itu, ya kan? Jadi karena itu yang Tuhan sediakan buat kita, satu, mengarahkan kita pasti lebih rohani. Yang kedua, mengarahkan kita pasti lebih dewasa. Yang ketiga, mengarahkan kita lebih bertanggung jawab, ya kan? Makanya selama masih kita suka ngambekan, selama kita masih suka maksain kehendak, jangan pacaran dulu deh gitu. Lu nyengsarain anak orang, bener. Lu nyengsarain anak orang. Lu kayaknya asing gitu, udah punya pacar yang keren gitu. Tapi lu nyusahin anak orang gitu, ya kan? Karena proses masa pacaran adalah mengarahkan kita untuk lebih bertanggung jawab, dan kita juga arahkan pasangan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih rohani, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, bukan cuma nyenengin kita gitu. Aduh, kalau kita cuma arahin pasangan kita untuk nyenengin kita, aduh, masa pacaran kayak gitu mah masa pacaran yang saya sebutnya toksik lah gitu. Itu mah banyak racunnya gitu, ya kan. Dan yang keempat, yang Tuhan sediakan, karena ingat sekali lagi, yang harus jadi kekasih kita, yang harus jadi pendamping hidup kita kalau kita mau bahagia, adalah yang Tuhan sediakan buat kita. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Adapun yang Tuhan sediakan buat kita, satu, mengarahkan kita lebih rohani. Yang kedua, mengarahkan kita lebih dewasa. Tiga, mengarahkan kita lebih bertanggung jawab. Dan yang keempat, mengarahkan kita secara emosional lebih nyaman gitu. Kalau tadinya kita orang yang suka emosi gitu, si dia, si doi, yayangmu itu, dia harus membuat engkau lebih nyaman gitu secara emosional, sehingga engkau bisa lebih tenang, engkau bisa lebih menguasai diri, engkau diajar untuk lebih berpikir panjang. Karena tadinya engkau orangnya berpikir pendek gitu, tapi karena mencintai, mengasihi, nggak boleh saya marah-marah gitu. Jadi asik gitu percakapannya, diskusinya, lalu hubungannya, relationnya gitu. Sehingga sekali lagi saya ulangi, masa pacaran itu memastikan kita mendapat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan yang Tuhan sediakan buat kita mengarahkan kita lebih rohani, mengarahkan kita lebih dewasa, mengarahkan kita lebih bertanggung jawab, dan mengarahkan kita secara emosional menjadi lebih nyaman, lebih mampu menguasai diri, tidak cepat meledak-ledak, ya kan. Jadi kalau setiap kali lihat pacar saudara, lihat kali ada masalah sedikit, lalu ketemu kekasih saudara, lalu sudah makin liar gitu, makin marah, makin emosional. Saya khawatir kayaknya bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu cocok gitu. Salah satunya secara emosional, karena emosional seseorang ini penting sekali gitu. Karena emosi ini yang mempengaruhi hormon-hormon dalam hidup manusia, dan hormon-hormon kemudian yang mempengaruhi emosi. Jadi orang tuh kalau si dianya itu hanya mancing emosi saudara, mancing marah saudara gitu, ya, karena ini yang bahaya. Dan ujung-ujungnya habis ribut besar,
Salah satu merasa bersalah, ya kan? Nah, repotnya akhirnya mulai memancing pada kenyamanan dalam seks. Nah, ini bahayanya, saudara. Jadi lihat, banyak hubungan seks pertama kali terjadinya dalam masa pacaran setelah ribut gitu. Karena yang cewek merasa nggak enak, ya udahlah gitu. Yang cowok juga merasa nggak enak, ya inginnya mendekap, inginnya meraba-raba. Ini cara iblis yang berbahaya. Adik-adik muda, rekan-rekan remaja harus sadar, ya kan? Nah, kenapa seiman itu tidak dapat ditawar? Nah, ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan kita Kristen minoritas kadang di bangsa ini. Jadi kalau cari yang seiman ya lama-lama susah dapatnya. Kan bisa di-convert, kan bisa diinjilin. Saudaraku, udahlah. Jangan. Saya suka dengan joke, saya bilang gini, kalau mau pacaran, pacaranlah benar dalam terang firman Tuhan. Kalau mau menginjil, menginjillah dengan api Roh Kudus. Jangan menginjil sambil pacaran, pacaran sambil menginjil. Ribet, saudara, ya kan? Jadi sekali lagi saya mau bilang, berpacaran itu mutlak harus dengan yang seiman. Itu nggak bisa ditawar lagi, saudara. Jadi ada banyak orang yang bilang, apalagi kita Manado, pendeta, aduh, torang semua basudara. Susah dapatnya, pergi ke Papua ketemu orang Manado, basudara, ya kan? Masa mau cari orang bule? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa seiman tidak dapat ditawar? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Dan kalau perintah Tuhan simple. Kalau engkau melakukannya, engkau diberkati. Dan kalau engkau tidak melakukannya, engkau susah sendiri. Mau lawan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan udah bilang, jangan kau menikah dengan yang tidak seiman. Lalu kita mau paksakan, saudara. Dengan alasan, penafsirannya tapi begini, tetapi maksudnya begini, tetapi kan nantinya begini. Nggak usah. Pokoknya kalau firman Tuhan ngomong begitu, praktekin saja, saudara. Karena Alkitab udah bilang, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firmannya tinggal tetap. Haleluya. Jadi ingat ya, perintah firman Tuhan, Alkitab sudah bilang, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita pasti akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, nggak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Jadi jelas ya, kenapa seiman tidak dapat ditawar, karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa seiman tidak dapat ditawar, karena iman adalah dasar utama dalam pengambilan keputusan. Sementara menikah adalah rangkaian keputusan, rangkaian pengambilan keputusan-keputusan. Orang menikah itu perlu mengambil keputusan. Keputusan mau tinggal di mana, iya kan? Keputusan mau punya anak berapa, keputusan kapannya, ya kan? Bagaimana mendidiknya, kira-kira mengarahkannya untuk masa depannya apa. Lihat nggak? Kalau setiap kali mau ambil keputusan, masing-masing dasar imannya beda, ujung-ujungnya apapun ribut, terus darah. Iya kan? Anak sakit misalnya. Kita yang beriman berkata, oke, saya mau ke dokter tapi saya doakan dulu, ya kan? Sementara yang nggak seiman akan berkata, aduh jangan cuma doa-doa aja dong, ayo cepet bawa ke dokter. Untuk mau doa aja bisa ribut, saudara, ya kan? Jadi dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara, makin kita memaksakan kehendak kita bertentangan dengan firman Tuhan, makin hidup kita akan menderita dan susah sendiri gitu. Jadi yang kedua, kenapa seiman tidak dapat ditawar? Yang pertama kali itu perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang kedua, karena iman adalah dasar utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang kita ambil sangat berdasar pada iman kita. Nah, kalau imannya saja udah nggak sepakat, imannya saya sudah nggak sama, maka cara pengambilan keputusannya pasti penuh dengan perdebatan yang zong gitu, yang nggak perlu gitu, saudara. Yang ketiga, kenapa seiman tidak dapat ditawar? Karena iman mengarahkan kehidupan, mengarahkan karakter, dan mengarahkan visi. Iya kan? Nah, kalau arahnya saja, pengarahnya saya udah nggak sama, saudara. Iya kan? Misalnya iman Kristen bilang, kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Suami percaya Yesus. Orang ngomongin. Dia bilang, udah saya serahkan pada Tuhan. Istrinya nggak percaya Yesus. Ya, Papa jangan lemah begitu dong. Masa orang ngomongin Papa ngalang. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan bisa ngerti nggak mau saya? Hal sepele aja bisa jadi ribut. Padahal kalau seiman, istri bahkan suami lagi emosi, istri dapat berkata, udah Pak, sabar, kan firman Tuhan bang, kita doa Pak. Lihat, jadi visinya, kehidupannya, sikapnya, karakternya, seperti yang Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seiman itu nggak bisa ditawar, karena itu perintah Tuhan. Karena iman akan mengarahkan kita pada pengambilan keputusan-keputusan berkualitas, dan iman akan mengarahkan kita untuk kehidupan, karakter, dan visi yang merupakan
kerajaan Allah, kan begitu. Dan yang keempat, kenapa seiman tidak dapat ditawar? Karena iman menentukan sukacita dan nilai-nilai kehidupan kita. Our values itu depend on our faith, iya kan? Jadi value kita apa? Value mengalah misalnya, value sabar misalnya, value tangguh misalnya, itu harus dasarnya pada firman Tuhan, iya kan? Nggak bisa akhirnya suami nggak seiman, akhirnya marah-marah sama istrinya. Loh, kita nggak bisa dong kan? Nggak bisa kita hidupnya hanya cuma berserah beriman, kita kan juga harus pakai otak, kan jadi repot gitu. Betul, iman mengajarkan kita pakai otak, tetapi Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman, terus saudara, iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas apapun yang firman Tuhan katakan itu yang terbaik buat kita. Karena kalau dasar imannya beda, maka cara bersukacita kita juga beda gitu, ya kan? Orang dunia sukacita ya kalau ada uang. Orang dunia sukacita kalau apa yang diharapkan terjadi. Tetapi anak Tuhan sukacita bukan. Ketika kita sudah melakukan yang Tuhan katakan, bisa saja karena kita melakukan yang Tuhan katakan, kita menghadapi badai, kita menghadapi angin ribut, kita menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi satu yang kita tahu, selama kita ada di jalan yang benar, maka Tuhan menjadi kekuatan dan sumber sukacita kita. Haleluya. Jadi jelas ya, seiman tidak dapat ditawar. Kalau kita mau coba paksakan dengan apapun alasannya, kita akan rugi sendiri karena kita melawan kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya, mengapa seorang Kristen memilih pasangan yang tidak seiman? Ya kan? Kenapa sih sebetulnya gitu? Yang pertama jelas karena tidak menghargai perintah Tuhan. Karena setiap anak Tuhan Yesus harusnya punya komitmen. Saya tidak pernah akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Wah, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Kalau saudara setuju, saudara boleh ketik di komen saudara. Saya tidak akan jatuh cinta, saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Itu harus jadi komitmen dari masa remaja kita. Sebelum kita memulai dan berpikir tentang menjalin masa pacaran, kita harus mulai dengan kalimat itu dulu gitu ya. Jadi kita tahu, wah, saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Mau dia seganteng apapun, mau dia secantik apapun, tapi saya lebih cinta Tuhan Yesus daripada apapun. Wah, lu anak muda yang keren, saudara, ya kan? Mengapa seorang Kristen memilih pasangan yang tidak seiman? Meskipun dia ke gereja, meskipun dia berdoa, meskipun dia bilang dia cinta Yesus, tapi kalau dia memilih pasangan yang tidak seiman, pasti yang pertama karena tidak menghargai perintah Tuhan. Ya tapi soalnya kita udah cocok. No, karena buat dia perintah Tuhan gak penting. Ya kan, buat dia yang penting perasaannya, nikmatnya, senangnya, happy-nya itu lebih penting daripada perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan harus yang paling utama. Alkitab bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena di dalam Nehemia bahkan jelas dikatakan ini adalah kejahatan yang besar. Iya kan, jelas ya. Ini bukan sekedar kesalahan, tapi kejahatan yang besar. Sudah jelas ya. Yang kedua, mengapa orang Kristen kok udah percaya Tuhan, udah ngerti firman, tapi masih memilih pasangan yang tidak seiman? Karena merasa semua agama sama. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, semua agama sama. Betul, mengajarkan yang baik, mengajarkan yang benar, mengajarkan untuk meninggalkan dosa. Tapi kekristenan berbeda, karena agama adalah upaya manusia mencari Allah. Makanya agama, istilahnya agama tidak gama kacau. Jadi agama adalah membuat hidup manusia tidak kacau, membuat masyarakat, lingkungan, komunitas menjadi tidak kacau. Betul. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kekristenan bukan sekedar manusia mencari Tuhan. Memang kalau manusia mencari Tuhan ya tidak kacau, saudara. Tetapi kekristenan lebih daripada sekedar itu. Allah mencari manusia. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan. Christianity is not just religion. Christianity is power. Kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan adalah kuasa Allah. Karena kita bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang hidup dalam Kristus, orang-orang yang menyebut dirinya anak Tuhan Yesus, makanya kita bukan sekedar harus jadi Kristen. Karena Kristen, banyak yang ngaco, banyak yang berselingkuh, banyak yang berzina, banyak yang percaya kuasa gelap, banyak yang hidupnya kasar, banyak yang hidupnya seenaknya, semaunya.
penuh dengan hal-hal duniawi, saudara, ya kan? Tetapi kita bukan sekedar jadi orang Kristen, kita jadi murid-murid Kristus. Karena Yesus bilang apa? Ikutilah teladanku. Wah, luar biasa, saudara. Jadi jelas ya, kita nggak bisa bilang bahwa semua agama sama. Kalau bicara kulit luarnya, semua sama, mengajarkan kebaikan dan upaya manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan itu sendiri bukan secara agama, karena kekristenan mengarahkan kita menjadi warga kerajaan sorga. Makanya saya bilang Christianity is not just only religion, Christianity is power. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan setan, kuasa untuk melepaskan diri dari ikatan dosa, kuasa untuk berjalan pada kebenaran, dan kuasa untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan Yesus tempatkan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, mengapa seorang Kristen yang sudah tahu kebenaran kok bisa memilih pasangan yang tidak seiman. Kadang-kadang kita lihat pelayan-pelayan Tuhan di gereja, kok aktivis gereja, singer di gereja, tapi kemudian pacaran dengan orang tidak seiman. Satu, karena dia tidak menghargai perintah Tuhan. Setiap anak Tuhan Yesus harus punya komitmen. Saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak mencintai Yesus saya. Wow, haleluya. Yang kedua, karena merasa semua agama sama. Yang ketiga, karena merasa sudah cinta. Itu urusan iman, agama nanti sajalah, cinta yang paling utama. Nggak bisa begitu, karena dasar cinta adalah faith. Iya kan? Makanya setia itu dalam bahasa Inggris disebut faithful, iya kan? Yaitu faithful itu setia, itu artinya apa? Penuh iman, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus kalau kita nggak punya iman, ya kan? Maka cinta kita cuma cinta nafsu, ya kan? Sejauh dia menyenangkan saya, sejauh dia membahagiakan saya, sejauh dia bisa melakukan semua yang saya mau, ya oke. Tapi ketika menghadapi hal yang menyakitkan, oh ya udah, berarti dia nggak cocok sama saya. Ini dia gitu. Jadi jangan pikir cinta di atas iman, iman di atas cinta. Karena orang yang sudah mengalami cinta Kristus akan menjadi orang yang bisa mencintai. Wow, luar biasa, saudara ya. Firman Tuhan tuh dahsyat. Kalau kita gali firman Tuhan bicara tentang segala hal, bukan hanya tentang sorga dan neraka, tapi juga kehidupan orang-orang muda. Makanya selalu saya bilang, orang-orang muda yang gak suka baca Alkitab adalah orang-orang muda yang TOLOL, yang artinya on, kurang pandai, saudara ya kan. Nah, bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Nah, ini dia, sebagai penutup saya mau bahas ini. Bagaimana yang sudah terlanjur? Tegas, harus jelaskan. Dan jika memang tidak ada keputusan segera, maka langkah putus itu yang terbaik. Jadi buat saudara yang bilang, aduh saya udah terlanjur pendeta, ya kan, kita mesti jelaskan. Maaf, saya udah tahu kebenaran dalam iman percaya saya. Kita nggak bisa pacaran dengan orang tidak seiman, karena ujung-ujungnya going nowhere. Ujung-ujungnya nggak kemana-mana, karena jelas saya tidak bisa tinggalkan iman, dan pernikahan harus didasari pada seiman. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu nggak bisa ditolerir. Nggak bisa, ya kamu dengan agama kamu, saya dengan agama saya. Terus anak separuh-separuh diajarnya. Nah, ini kan jadi berat. Ya tapi nanti anak dibebaskan. No, nggak bisa. Tapi dari kecil itu kan sudah diarahkan pada sesuatu. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah bilang, saya mau tetap jalan pada saya, silahkan saudara. Tetapi saya hanya beritahukan kebenarannya. Sama seperti, dan ini undebatable, ini bukan sesuatu yang perlu didebat, saudara. Ini sama seperti kalau kita beli mobil, di mobil itu ditulis apa itu namanya, gasolinnya atau bensinnya adalah solar. Kita nggak bisa bilang, lo mobil saya kok, saya mau ganti teh botol, kayak saya mau ganti dengan apa itu namanya, minuman soda, kayak saya mau ganti dengan air biasa. Ya urusan saya dong. Memang mobilnya mobil saudara, tetapi urusan perawatan yang lebih ngerti adalah yang menciptakan mobil itu. Makanya ada manual booknya, saudara, ya kan. Jadi nggak bisa sudah mau saudara gitu. Kalau sudah mau malah ya silakan, tapi ujung-ujungnya mobilnya rusak, saudara, ya kan. Sama seperti saudara beli televisi gitu kan, lalu ada manual booknya bahwa voltasenya 220 gitu, lalu saya mau colok di 380, ya boleh aja, tapi meledak. Jadi jangan langgar manual booknya, ya kan. Oh, ini televisi nggak boleh kena air, lalu kita bilang, oh, nggak apa-apa, supaya dia jadi televisi Kristen, saya baptis dulu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya tenggelamin di bak mandi. Saudara kasih dalam Tuhan, memang itu punya saudara, rusak ya rusak, saudara yang tanggung. Tugasnya dari manual book mengarahkan supaya selalu dapat performa yang terbaik, dan performa yang terbaik adalah supaya
kita membangun rumah tangga dengan dasar Alkitab, dengan dasar kebenaran, dan orang yang tahu kebenaran itu akan memerdekakan. Saudaraku, adik-adik muda, saya mengerti khotbah seperti ini atau pembahasan tentang gelap dan terang tidak bisa bersatu buat sebagian orang menyebalkan sekali. Sudah pasti marah sekali sama saya, tapi saya cuma bisa bilang I love you. Saya mengasihi saudara, dan saya ngomong ini bukan karena saya fanatik, saya ngomong ini bukan karena saya mau menekankan Kristen. Saya ngomong ini karena saya cinta saudara, karena Tuhan yang menciptakan kita berkata gelap dan terang tidak dapat bersatu. Bukan secara tidak boleh, tidak dapat, saudara. Mau dipaksain ujung-ujungnya menderita, mau dipaksain ujung-ujungnya hancur. Kalau saudara berkata ya tapi kita nggak seiman, ngomong baik-baik. Kalau memang nggak bisa diselesaikan, dia nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan paksakan dia, karena ini hanya suatu tawaran terbuka. Karena memang sudah terlanjur kita buat salah. Jadi kita ngomong, saya baru tahu kebenarannya begini-begini. Dan ini yang disampaikan. Kalau perlu putar program ini. Sekali lagi nonton bersama saudara-saudara. Sehingga lihat pertimbangannya. Dan kalau kemudian gak ada keputusan yang bisa diambil, maka bilang sama dia, sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Wah, lalu kalau kita putus, jangan coba balikan lagi saudara, karena jelas kita putus bukan karena kita tidak mencintai, kita putus bukan karena ada yang lebih baik, tapi kita putus karena firman Tuhan bilang gak boleh. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita paksakan untuk melanggar firman Tuhan, kita yang sengsara. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, awalnya memang sakit dan berat. Tetapi satu, kalau memang jodoh gak akan kemana-mana. Bisa jadi akhirnya dia sadar dan dia berbalik dan dia menerima Kristus. Tapi kalaupun dia tidak, karena Tuhan menyediakan yang lebih baik. Saya mencintai adik-adik muda dan rekan-rekan remaja. Saya percaya kalian berhak untuk hidup memiliki masa depan yang luar biasa. Saya gak tahu apa yang sedang terjadi dengan saudara hari-hari ini. Tetapi rekan-rekan remaja, rekan-rekan muda sekalian, Om Gilbert doain kalian. Kalaupun hari-hari ini masa-masa muda kalian penuh dengan tantangan, air mata dan pergumulan, tetapi hari depan kalian harus cemerlang. Mungkin kalian berasal dari keluarga yang broken home, jangan ulangi kesalahan yang sama. Tapi pastikan kalian dapat satu saat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan bagi rekan-rekan remaja dan rekan-rekan muda. Sekarang hamba mendoakan dalam nama Yesus, kalau ada mereka yang berpacaran dengan orang tidak seiman, kuatkan mereka untuk memutuskan hubungan ini dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa buat orang-orang muda, rekan-rekan remaja, sehingga mulai hari ini terbakar oleh cinta Tuhan, bahwa mereka berkomitmen dalam hidupnya tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesusnya. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka jadi anak-anak muda yang tangguh, dan tidak ada di antara mereka yang pacaran sambil melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tidak ada yang berpacaran dengan cara-cara horor dan menajiskan, tapi biarlah mereka dari masa muda, masa remaja, mereka hidup benar dalam terang Tuhan, maka berkat Tuhan akan luar biasa, sehingga satu saat mereka naik ke pelaminan, mereka hidup sebagai pasangan yang suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga rumah tangga yang dimasuki dalam kesucian akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan. Kami mengucapkan berkat, sehingga orang-orang muda bersemangat, orang-orang muda dekat dengan Tuhan, orang-orang muda berkarya, orang-orang muda berprestasi, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Adik-adik muda yang terikat dengan kemalasan, terikat dengan pornografi, terikat dengan onani dan masturbasi, terikat dengan permainan-permainan game online, kami tolak dalam nama Yesus. Diberi semangat untuk selalu hidup berkarya, kreatif, dan bermanfaat dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Wow, orang-orang muda sekalian, buat Om Gilbert satu kehormatan yang membanggakan dapat kembali menyapa orang-orang muda dalam terang Tuhan. Dan Om Gilbert berdoa supaya kalian terus bisa mengikuti program ini, karena masih ada 31 ya kan, dalam pembahasan kita tentang 33 prinsip, ya kan,
yang harus dipahami tentang pacaran orang Kristen. Karena konsep pacaran orang Kristen sangat berbeda. Kita nggak mau ikut cara dunia, kita ikuti cara-cara Alkitab, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Oleh karena namanya Tuhan Yesus memberkati. Doa Om Gilbert sekalian-sekalian, kalian berhak untuk hidup berbahagia. Haleluya.